Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa diberikan istiqomah di dalam menuntut ilmu sampai akhir hayat kita. Dilanjutkan untuk terjemah perkata ayat ke-213. Langsung ke kata pertama, kana. Kana kata kerja, kalau diurai kata kerja fi'il madhi, pelakunya adalah dia. Dia adalah, dia siapa? An-nasu, manusia. Jadi dia manusia itu ummatan. Ummatan kata benda berarti kata benda jumlahnya satu. Berarti umatan berarti satu buah umat. Umat wahidatan, yang satu, wahid satu. Di manusia itu sebenarnya adalah umat yang satu. Ummatan wahidatan. Fa maka. Ba'atha kata kerja fi'il madhi, pelakunya adalah dia, 3 huruf aslinya ya ba'atha. Ba'atha artinya, panjenengan biasanya kenal yaumul ba'ats. Terus ada yaumul hisab, hari perhitungan, ada yaumul ba'ats, hari dimana kita dibangkitkan. Sehingga kalau fa ba'atha, fa maka, ba'atha dia telah membangkitkan. Aslinya yang membangkitkan maknanya. 212. Kemudian setelahnya Allah, Allah. Jadi dia Allah telah membangkitkan. Itu makna aslinya. Kalau diterjemah boleh ditambahkan dia Allah telah mengutus, mengirimkan, menghidupkan, silahkan. Tapi arti aslinya ba'atha seperti panjenengan mengenal yaumul ba'ats, itu hari kebangkitan. Faba'atsallahu, maka dia Allah telah membangkitkan an-nabiyina. An-nabiyina berarti jamak dari nabi. Lek nabi satu, lek nabiyin berarti nabi-nabi atau para nabi, boleh. Para nabi jumlahnya jamak, nabi-nabi juga jamak. Telah membangkitkan nabi-nabi mubasyirina. Mubasyirina ini juga merupakan kata benda yang jumlahnya itu jamak. Nah, kalau panjenengan urai, kata mubasyirina itu adalah kata benda bentuk jamak, bentuk mufradnya adalah mubasyirun. Mubasyirun. Mubasyirun itu masuk di kelompok mu'i, kan ngoten nggih. Mu'i berarti orang yang lek mubasyirina orang-orang yang dari kata basyaro. Basyaro memberikan kabar gembira. Berarti kalau mubasyirina orang-orang yang memberikan kabar gembira. Jadi nabi-nabi itu adalah mubasyirina, orang-orang yang memberikan kabar gembira. Dan
Muldirina sama nggih polanya nggih. Muldirina itu kata benda jumlahnya jamak. Bentuk mufradnya mulzirun. Masuk rumus mu'i, mu huruf pertama, i sebelum terakhir. Maka ini adalah pelaku aktif orang yang melek mulzirun. Kalau mulzirina orang-orang yang me apa? Tiga huruf aslinya adalah na, nggih, nadhiro. Yang betul nadhiro. Tapi panjenengan sebutkan nadharo dulu untuk tahap awal ini, tidak apa-apa ya, untuk membiasakan dulu mencari tiga huruf asli. Nah, nadhiro itu artinya nazar. Biasanya panjenengan nazar. Nazar itu memperingati. Jadi munzirin wa artinya dan munzirina orang-orang yang memberikan peringatan atau mengingatkan sama. Jadi nabi-nabi itu dibangkitkan oleh Allah sebagai mubasyirina, orang-orang yang memberikan kabar gembira, wa munzirina, dan orang-orang yang memberikan peringatan. Bisa nggih? Ini kan terjemah per kata gitu. Kalau diterjemah per kalimat itu boleh nanti disesuaikan lagi dengan konteksnya, ya. Hingga lebih mudah untuk difahami. Saya bukakan dulu di terjemahnya. Kalau diterjemah, dua satu tiga, ya. Nah, kalau diterjemahnya di sini menjadi manusia itu dahulunya, karena ini kan dahulu, ya, satu umat. Lalu Allah mengutus para nabi untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Ya boleh disesuaikan. Maaf. Kemudian wa anzala, wa berarti dan, anzala kata kerja fiil, maldi pelakunya adalah dia, anzala itu bentuk yang keempat ditambahkan alif, nggih. Nah, dari kata nazala, wa artinya dan, dia telah menurunkan, ma'a bersama, hum mereka. Apa? Alkitabah. Alkitabah berarti satu buah kitab. Boleh nanti disebutkan jumlahnya, satu buah kitab. Kitabun, satu. Kitabani, dua. Kutubun, kitab-kitab, ya. Kutubun. Jadi kalau pendek, kutubun malah jadinya jamak. Rasulun, satu. Rasulani, dua. Rusulun, jamak malah. Kalau pendek malah jadi jamak. Jadi hati-hati. Jadi kitab artinya satu buah kitab, bi dengan al-haqqi, kebenaran. Jadi wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi, dan dia telah menurunkan bersama mereka satu buah kitab, bil haqqi dengan kebenaran. Li untuk, yahkuma, yahkuma kata kerja fi'il mudhari, pelakunya adalah ya di depan, dia, hakama ya berhukum, untuk dia berhukum, baina di antara annasi manusia, fi di dalam, ma apa yang, ikhtalafu. Ikhtalafu ini adalah kata kerja fi'il
madi, pelakunya mereka telah. Yang menunjukkan mereka telah ya waw nun waw alifnya di ekor ini. Nah, kata bentuk mufradnya adalah ikhtalafa, atau kata satu orangnya itu ikhtalafa. Ikhtalafa ini bentuk yang kelima karena alif dan tak itu tambahan. Kalau saya bukakan rumus, nah niki ikhtalafa, ikhtalafa. Yang warna merah tambahan alif dan tak, berarti 3 huruf aslinya kholafa. Nggih. Ikhtilaf apa artinya? Berselisih. Fi di dalam ma apa yang ikhtalafu, mereka telah berselisih fi di dalam hi-nya. Wama, wa artinya dan, ma tidak. Ikhtalafa, kata kerja fi'il maldi pelakunya dia, lek niki lek ikhtalafu tadi mereka, lek niki dia telah berselisih fihi di dalamnya, illa kecuali alladzina orang-orang yang utuhu. Hunya ditutup dulu, utu dulu. Utu kata kerja fi'il madi, pelakunya adalah waw di ekor itu, mereka telah. Sisa 3 hurufnya ataya, mendatangkan. Lek utu berarti didatangkan. Jadi didatangkan kepadanya kan ngerti. Napa? Hu-nya. Dia artinya nyanya dia. Jadi kalau utuhu, mereka telah didatangkan kepadanya, kepada dia maksudnya ngoten nggih. Min dari, ba'di sesudah, ma apa yang, ja'at, ja'at kata kerja fi'il madi jelas. Kalau ketemu huruf yang terakhirnya itu disukun, tak disukun, maka pelakunya mesti hiya. Saya bukakan di sini. Jadi sebuah kata kerja itu kalau pelakunya itu ekornya tak disukun, berarti pelakunya mesti dia, perempuan. Jadi kalau zahaba itu artinya kan pergi, zahaba pergi. Jadi kalau yang pergi itu laki-laki, zahaba Ali ilal masjid. Jadi zahaba dia telah pergi, Ali ila kepada masjid. Lah yang pergi itu perempuan, zahabat Fatimah ilal masjid. Tinggal ditambahkan tak sukun. Kalau darosa artinya darosa belajar. Jadi darosa Ali fil madrasah. Darosat Fatimah. Jadi dia telah belajar. Jadi kata kerja fi'il madhi pelakunya itu hia, tinggal ditambahkan tak di ekor yang disukun. Qoro'a, dia satu orang laki-laki telah membaca. Qoro'at, dia satu orang perempuan telah membaca. Kataba menjadi katabat, menjadi ngaten. Sehingga di sini menjadi mana ini tadi? Ja'at,
Kata kerja fi'il madhi pelakunya dia telah, ja'a sendiri artinya datang. Nah, sama dengan atayati, ja'a datang. Min dari ba'di sesudah ma apa yang ja'at, dia telah mendatangkan hum mereka, apa yang didatangkan, al-bayyinatu. Al-bayyinatu itu adalah kata benda jumlahnya jamak karena ada alif ta di ekor. Ini merupakan kata turunan dari kata kerja bayana. Bayana menjelaskan. Jadi kalau di sini menjadi penjelasan karena jamak. Min dari ba'di sesudah ma apa yang ja'at hum, dia telah mendatangkan kepada mereka penjelasan-penjelasan baghyan. Baghyan itu dari kata bagho ya bagi. Tapi kalau baghyan itu menjadi kata benda, artinya kedengkian. Bainahum, baina di antara hum mereka. Fahada, fa artinya maka, hada kata kerja fiil, madi pelakunya dia telah, hadaya menghidayai. Maka dia telah menghidayai, dia siapa? Allah. Alladzina, orang-orang yang amanu, mereka telah beriman. Bisa nggih? Fahadallahu alladzina amanu, maka dia Allah telah menghidayai orang-orang yang mereka telah beriman. Li untuk, ma apa yang, ikhtalafu sama seperti yang tadi, kata kerja fi'il madhi pelakunya mereka telah, 3 huruf aslinya kholafa, dijadikan bentuk yang kelima ikhtalafa. Jadi alif dan ta-nya itu tambahan, kholafa artinya berselisih atau menyelisihi. Limali untuk ma apa yang ikhtalafu mereka telah berselisih, fi di dalam, hi-nya di dalamnya, min dari al-haqqi kebenaran, bi dengan izni izin, izin aslinya menggunakan zal, izin di sini jadi izin, diucapkan jadi izin katanya. Al-Quran tidak pernah berubah sampai nanti hari kiamat. Tapi kalau bahasa, ya itu tadi seperti tadi, izin jadi izin, jadi izin, jadi izin, jadi berubah. Karena kalau produknya itu adalah produk budaya, seiring berjalannya waktu pasti akan berubah, sehingga tidak perlu ngoyo. Kalau itu namanya budaya, mau dipertahankan seperti apapun, tetap akan berubah seiring perjalanannya waktu. Tapi kalau itu adalah datang dari Allah, seperti agama dan Al-Quran ini, maka akan tetap sampai hari kiamat nanti. Makanya kalau ada orang-orang yang ngotot dengan sebuah budaya, ya bagus, tetapi perlu difahami bahwa budaya itu adalah produk manusia yang akan selalu berubah. Contohnya bahasa mawon, bahasa sekarang dan bahasa 100 tahun yang lalu ya pasti beda. Nanti akan terus bertambah.
Nanti semakin banyak orang yang datang dari luar, datang ke Indonesia, nah, bahasanya akan bercampur. Berubah ya bahasa, ya budaya, apapun. Pokoknya yang namanya budaya itu adalah hasil karya cipta rasa karsa manusia. Itu disebut dengan budaya. Kalau ini bukan budaya, ya Al-Quran bukan budaya. Makanya kalau menurut saya terkait dengan masalah ini harus memahami bahwa budaya itu tidak akan pernah tetap, pasti akan berubah. Sekuat apapun mempertahankannya. Jadi di sini kata izin itu aslinya izin, azana, izin, biiznihi dengan izinnya. Wallahu dan Allah yahdi kata kerja fi'il mudhari pelakunya dia akan hadaya menghidayai man siapa yang yasha'u dia kata kerja fi'il mudhari pelakunya adalah dia akan sya'a artinya menghendaki seperti panjenengan mengucapkan insya Allah jangan sampai kata insya Allah itu tidak paham maknanya. Sya'a artinya menghendaki. Man siapa yang sya'a atau sya'u dia akan menghendaki ila kepada siratin jalan sama dengan sabil ya sirat mustaqimin itu mustaqimin itu kan kata benda ya, karena diawali dengan mamimu. Nah itu adalah kata turunan dari kata kerja istakoma. Nah ko berarti ada alifnya ya. Istakoyama istakowama. Nah ista itu selalu tambahan dari bentuk yang ke 6 ista nih. Istaf'ala, ista itu mesti tambahan kalau ketemu kata ista. Sisa 3 hurufnya yang di belakang ini saja 3. Nah, kalau kembali lagi ke sini, mustaqimun itu kata benda, kata kerjanya adalah istaqoma atau istakoyama. Sehingga 3 huruf aslinya koyama, kowama, koama atau koma. Apa artinya koyama, kowama? Berdiri tegak atau berdiri atau menegakkan. Sehingga kalau di sana ila kepada sirotin jalan yang mustaqimin jalan yang tegak. Nah di sini boleh dimaknai lurus, boleh lurus atau tegak. Ya. Kalau artinya koyama aslinya ya tegak atau berdiri. Qiyamul lail menegakkan malam atau berdiri di waktu malam. Koma waktunya ikoma, waktunya tegak berdiri. Paham ya? Jadi bukan waktunya lurus, tapi waktunya tegak. Oleh sebab itu kata istiqomah itu tegak. Sehingga di sana kalau ila sirotin mustaqim, ila kepada sirotin jalan yang mustaqim, jalan yang tegak. Itu tadi. Nah, boleh dimaknai sebagai yang lurus, yang tegak, yang ya apapun boleh, ya. Tapi dikembalikan dulu kepada makna asalnya koyama, artinya tegak. Itu tadi. Sehingga nanti panjenengan ketika ketemu qiyamul lail, istiqomah, itu bisa menyesuaikan sendiri. Karena kalau qiyamul lail kan menegakkan malam, tidak meluruskan malam. Atau ini sudah iqomah. Nah, kita itu harus istiqomah. Nah, istiqomah berarti dari kata koyama sama ya, harus tegak. Mustaqim. Bisa nggih? Saya ulang pelan-pelan dari awal. Karena dia adalah annasu manusia ummatan satu buah umat wahidatan yang satu. Faba'atha fa maka ba'atha dia Allah telah membangkitkan.
Oke. Kembali ke makna aslinya, ba'atsa membangkitkan, sama dengan panjenengan mengingatnya yaumul ba'ats, yaumul hisab. Yaumul hisab hari perhitungan, yaumul ba'ats hari kebangkitan. Jadi fa ba'atsa maka dia telah membangkitkan, dia Allah nggih, an-nabiyina, nabi-nabi atau para nabi, mubasyirina, orang-orang yang memberikan kabar gembira, dan munzirina, orang-orang yang memberikan peringatan. Wa anzala, dan dia telah menurunkan ma'ahum, bersama mereka, al-kitabah, sebuah kitab, bil haqqi, dengan benar. Untuk yahkuma, dia berhukum atau dia menghukum, baina nasi, di antara manusia, di dalam apa yang ikhtalafu, mereka telah berselisih, fihi, di dalamnya. Wama, dan tidak, ikhtalafa, dia telah berselisih atau dia telah menyelisihi, fihi, di dalamnya, illa, kecuali, alladzina, orang-orang yang utuhu, mereka telah didatangkan kepadanya, min ba'di, dari sesudah apa yang ja'at, dia telah mendatangkan kepada mereka, al-bayyinatu, penjelasan-penjelasan, baghyan, rasa dengki. Kalau bagho ya mendengki, baghyan kedengkian. Bainahum, di antara mereka, fahadallah, maka dia Allah telah menghidayahkan, alladzina, orang-orang yang amanu, mereka telah beriman, untuk apa yang ikhtalafu, mereka telah berselisih, fi, di dalamnya, min, dari al-haqqi, kebenaran, biizni, dengan izinnya. Wallahu, dan Allah, yahdi, dia akan menghidayai, man, siapa yang, yasha, dia akan menghendaki, ila, kepada, sirotin, jalan, mustaqimin, yang mustaqim. Sehingga hidayah itu adalah pemberian Allah, ya, pemberian Allah, man yasha, kepada siapa-siapa yang dia kehendaki. Oleh sebab itu, hidayah itu perlu diminta. Nah, bagi yang sudah memiliki hidayah, ya tidak boleh sombong, kan, karena hidayah itu pemberian. Biasanya itu muncul perasaan, boleh saya ya sholat 5 waktu di masjid, rajin ngaji, mungkin ya. Nah, semuanya itu adalah hidayah. Jadi tidak boleh muncul kalimat dan terbelesit. Yang terbelesit, alhamdulillah saya ini diberikan hidayah. Kalau tidak diberikan Allah hidayah, itu betapa hinanya kita. Menjadi orang yang tidak berilmu, tidak masuk ke masjid, tidak ngerti kajian. Sehingga harus muncul perasaan seperti itu, bukan malah ya saya ya wis alhamdulillah itu. Jadi bahasanya beda ya, penekanannya. Alhamdulillah ini semua hidayah. Allah bisa mencabut hidayah itu kapan saja. Oleh sebab itu, panjenengan ketika melihat diri sendiri harus merasa itu tadi, harus bijaksana. Ketika melihat orang-orang yang belum mendapatkan hidayah, ya mendoakan, karena hidayah itu milik Allah. Termasuk kepada keluarga dan lain sebagainya. Panjenengan suruh apapun, umpami panjenengan dapati keluarga yang kalau sholat sulit, masuk ke masjid ya wangel, ngaji ya nggih, disuruh bagaimanapun itu akan tetap sulit. Karena belum mendapatkan hidayah. Langkah utama sebelum berikhtiar itu adalah memohon kepada Allah supaya diberikan hidayah. Ya Allah, berikanlah putra saya hidayah ini supaya rajin untuk ini dan itu. Nah, kemudian baru diarahkan dengan
sedikit-sedikit ikut ngaji, ikut kajian ke masjid. Korelasinya itu seperti yang saya sampaikan dulu. Jadi pertama adalah didoakan, memohonkan hidayah untuk beliau-beliau ini, yang kedua itu sedikit satu kali saja buka pintunya, umpamanya, karena satu kali seseorang membuka satu pintu kebaikan, pintu yang lain itu akan ikut terbuka, dan ikut tadi, satu kali saja, nang masjid, nggak seneng, pintu yang lain akan terbuka. Nah itu caranya seperti itu. Ini adalah sebuah rumus atau strategi dalam kehidupan, ya. Lek dituturi tok ya tidak bisa, karena hidayah itu milik Allah. Sehingga tidak sampai dengan memahami ini bahwa yahdi, wallahu yahdi mayyasha, tidak muncul sedikit saja perasaan sombong. Nunggu Bu, karena apa sih? Padahal mungkin pernah mendengar hadis bahwa tidak akan masuk ke dalam surga seseorang yang di dalam hatinya itu terbelesit sekecil biji sawi sebuah kesombongan. Apalagi kesombongan terhadap dirinya. Aku loh sholatnya begini dan begitu. Lek ngaji, wajib mulai isuk sampai bengi. Jadi sebuah kesombongan itu, ini yang menjadikan ngepungi kadang itu saya sendiri merasa takut, ya Allah jangan sampai di dalam hati ini ada sedikit kesombongan, karena hadisnya seperti itu, tidak akan masuk ke dalam surga seseorang yang di dalam hatinya itu terbelesit atau terdapat sebuah kesombongan walaupun sekecil biji sawi. Inilah sulit sekali nih, kadang itu sakolo-kolo ya sedikit-sedikit itu kok moro-moro ya keluar, tapi ya istighfar, kadang muncul lagi ini kok. Betul, itu tadi ngotongnya. Jadi makanya merubah diri itu sebenarnya kalau dari saya nih, buka pintunya satu saja, itu sudah katut, sudah semuanya akan terbuka. Makanya harus mau memulai membuka satu pintu. Kalau masih, kenapa sih kok seperti itu saya sampaikan? Membuka satu pintu kebaikan, umpamanya seseorang dari tidak pernah ngaji jadi ikut ngaji. Membuka satu pintu pertama kali untuk masuk ke masjid dan mengikuti kajian ngaji, itu adalah sesuatu yang sangat berat sekali, katanya. Itu katanya. Makanya kalau sudah mau membuka satu pintu itu berarti dia sudah mau menurunkan egonya, katanya, untuk menerima hidayah Allah itu. Makanya kalau seseorang itu tidak membuka egonya itu tadi, meredam itu tadi dengan tetap wis aku koyok ini, maka ya selamanya sulit untuk bisa menerima hidayah. Makanya sebenarnya hidayah Allah itu sebenarnya Allah itu maha pemurah. Ikuti satu saja. Jika seseorang mau, maka dia itu termasuk sudah menurunkan egonya itu sudah sangat sekali. Satu kali saja ikut kajian, maka Allah akan membuka satu pintu-pintu yang lain. Ini enggak. Jadi dengan hati yang tulus, ikhlas, saya ikut kajian yang pertama saja. Mesti kepingin mana? Nah itulah salah satu ikhtiarnya. Bukan masalah satu kalinya, tapi menurunkan ego untuk menerima dan tidak menjadi kafaroh, menolak kebenaran, itu yang paling penting. Poinnya di sana. Jadi bukan satu kali pertemuannya itu, bukan, tapi di balik itu menurunkan egonya untuk mengikuti kajian. Karena orang masuk masjid itu kadang si ego loh, kak popis, kak usah nang masjid, begini dan begitu. Kenapa? Betul, makanya masuk ke masjid itu yang urgensinya itu adalah niat. Ikut ngaji sampai sekedar aktivitas karena waktu kosong, ada yang ikut ngaji ya supaya pakai baju bagus biar terpakai. Ada yang mungkin oke. Lo astagfirullahaladzim, ada yang mereka kasih apa namanya, baju saya gak kepakai lo warang-warang padahal. Ada yang ngun sewu bahasa kasarnya gitu. Ya aku cek metu-metu ya wedaan titik ngeten iki ya cek rada ketok uang ngeten, ada yang ngoten saja. Niatannya sekedar itu. Gak apa-apa ngaji gak iso titik pokoknya melok keluar. Yang ngoten niatannya kan beda-beda. Ada yang memang
ya menjadi hamba Allah yang berilmu dan mulia, ada yang ngoten. Ya tergantung lagi innama a'malu binniyat. Semua itu akan didapatkan sesuai dengan niatnya. Apalagi kalau digabung ya alhamdulillah. Ya, berangkat ke masjid, ikut kajian dengan baju yang bagus, dilihat orang yang enak. Kalau good looking kan enak, ya orang melihat itu kan ikut seneng. Ya. Jadi berangkat ke masjid pakai baju yang bagus, dilihat orang dengan niat yang baik kan. Wis dapat semua itu. Bajunya ya terpakai, ya. Nanti hisapnya itu kan ya ada baju-baju kan ada hisapnya itu semuanya, ya. Dipakai ngaji kan. Ya. Lu ada orang yang bajunya itu paling banyak sekali, paling cemprengkel, nggak pernah dipakai ke masjid dan nggak pernah dipakai untuk ini dia mana-mana. Jadi kalau punya baju itu ya dipakai yang kebaikan. Nggak apa-apa pakai baju bagus ke masjid, itu sebagian dari syiar. Lu kan panjenengan lihat teman panjenengan pakai baju bagus, itu kan ikut senang. Ini normal loh ya. Jadi ikut seneng kok enak ya deloki bu ini tuh lek didelok itu bersih rigid nggih ngono. Jadi gak sumpek ngono deloki ngoten. Ada yang ngoten nggih. Ada yang lihat bajunya itu kusut sekali seluak ada karu-karuan. Ya lihatnya saja itu ya meskipun tidak terucap itu di dalam hati kadang muncul perasaan itu sendiri. Sehingga datang ke masjid dengan baju yang bagus, rapi, bersih itu bagian dari syiar. Jadi syiar itu tidak harus di atas mimbar ngomong boten. Tampil bagus sebagai seorang muslim itu juga merupakan syiar. Ya. Tampil bagus, bersih dan good looking. Makanya saya kalau ditanya good looking apa penting? Ya, itu adalah bagian dari syiar kita. Bukan untuk sombong-sombongan boten. Kalau sudah usia sak menten apa sih sudah sudah tidak mencari apa eksistensi. Betul nggih Bu? Nah, ini tinggal dibaca 213. Kalau dipotong-potong jadi banyak sekali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kanan nasu ummatan wahidah. Boleh berhenti. Faba'atsallahu nabiyyina mubasysyirina wa munzirin. Wanya berhentinya di wayang ini ya, bukan wayang wa munzirin ya, karena mubasyirin dan munzirin itu satu teman kan kata. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq. Boleh berhenti lagi. Liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi wa ma ikhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat. Tidak kuat nafasnya umpamanya. Berarti mengulang. Innal ladzina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum fahadallahu alladhina amanu lima ikhtalafu fihi. Kalau tidak kuat lima ikhtalafu fihi minal haqqi bi'iznih. Nah, potongan yang terakhir ini umpama panjenengan tidak mau mengulang, boleh dari kata fahadallahu alladzina amanu lima ikhtalafu fihi minal haqqi bi'iznih. Ada banyak cara ya. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Ayat setelahnya 214. Am sama dengan au, artinya atau. Hasibatum. Nah, kalau ada kata tum mesti kata kerja fi'il madhi pelakunya kalian. Kalian telah. Hasiba
Yaumul hisab, tadi menghitung. Ataukah kalian telah menghitung? Maksudnya di sini ataukah kalian telah mengira bahwa tadkhulu, kata kerja fiil mudhari, pelakunya tak dan wau, kalian akan dakhala, masuk, al jannah, surga. Jadi kalau di sana am hasibtum an tadkhulul jannah, atau kalian itu menghitung atau mengira bahwa tadkhulu, kalian akan masuk ke dalam surga. Walamma, wa artinya dan, lama sesudah. Ya'ti, kata kerja fiil mudhari, pelakunya adalah ya, dia akan, atayati, mendatangkan, kum, kalian. Jadi ya'tiyanakum, dia Allah akan mendatangkan kepada kalian, masalu, misal, angge. Jadi mendatangkan kepada kalian semisal atau permisalan, alladzina, orang-orang yang kholau. Kholau itu dari kata kholau, terdahulu. Mereka telah mendahului. Dari mislu, seperti alladzina, orang-orang yang kholau, kata kerja fi'il madhi, pelakunya mereka telah, kholawa artinya mendahului, min, dari, qabli, sebelum, kum, kalian. Masathum, matsat dulu. Matsat itu kata kerja fi'il madhi, pelakunya seperti tadi, tak yang disukun menunjukkan kata kerja fi'il madhi, pelakunya hiya, dia. Dia telah, masa artinya masas, menyentuh. Masas. Pijet menyentuh. Masas. Dia telah menyentuh kepada mereka. Apa yang menyentuh kepada mereka itu? Al-ba'sa ya, keburukan, baksa. Wal-dharra, dan kedaruratan. Darurat dari kata dororo. Ya boleh kesengsaraan, boleh. Nanti ini dari kata dororo, darurat, kedaruratan. Wazulzilu, wa artinya dan, zulzilu, zalzala itu gempa bumi, goncangan. Hatta, hingga, yakula, kata kerja fi'il mudhari, pelakunya dia akan mengatakan, ar-rasulu, seorang rasul. Jadi hingga dia akan mengatakan, dia siapa? Ar-rasulu, seorang rasul itu, waladzina, dan orang-orang yang amanu, yang mereka telah beriman, ma'ahu, bersamanya, bersama dia rasul itu, mata nasrullah. Mata artinya kapan, nasru dari kata nasoro, lek nasoro menolong, lek nasru katanya nggak hidup semua, nasoro satu hurufnya disukun, berarti pertolongan, menjadi kata benda masuk rumus peperketerpen. Jadi mata kapan, nasru pertolongan Allah. Ala, ingatlah, hati-hati kalau ala, illa, ala beda. Atau kalau di sini dipreteli, apakah, la, tidak, apakah tidak.
Inna sesungguhnya nasrullahi pertolongan Allah itu qaribun dekat. Jadi kalau ala itu dipreteli apakah tidak? Kalau diterjemah, kalau diterjemah saya bukakan dulu. Nah, niki sesungguhnya ala ingatlah kalau di sini ingatlah. Inna sesungguhnya nasro pertolongan Allah. Allah qaribun dekat. Katanya saya ulang. Am hasibatum, am atau. Am sama dengan au, artinya atau. Hasibatum, kalau ada kata tum, kalian telah menghitung. Atau mengira di sini maksudnya, nggih. Tapi kata asli hasibah menghitung. Ataukah kalian telah menghitung an bahwa tadkhulu kalian akan masuk ke dalam al jannah surga. Walamma wa artinya dan lama sesudah ya'tikum dia mendatangkan kepada kalian sebuah permisalan alladzina orang-orang yang khalau mereka telah mendahului min dari qabli sesudah sebelum kalian masathum masat dia telah menyentuh mereka apa itu al-ba'sa keburukan wadorro kedaruratan ya, atau kesengsaraan wazulzilu dan goncangan-goncangan hatta hingga yakula dia berkata dia siapa ar-rasulu walladzina amanu jadi seorang rasul dan orang-orang yang mereka telah beriman ma'ahu bersama rasul itu apa yang dikatakan mata nasrullah kapan pertolongan Allah Allah apakah tidak inna sesungguhnya nasrullahi pertolongan Allah itu qaribun dekat. Tinggal dibaca di sini 214. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tiyannakum mathalul ladzina halau min qablikum massathumul ba'sa wadh-dharra'u wazulzilu. Ini wawanya tidak boleh dipakai untuk mengawali karena satu paket konten itu tadi ini ba'sa dharra zulzilu. Hatta yaqula rasulu walladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Ayat 115 215. Satu lagi nih yas'aluna. Nah, gampang ya. Yas'aluna kata kerja fi'il mudhari, pelakunya adalah mereka akan. Dari kata sa'ala. Sa'ala itu bertanya atau meminta. Berarti mereka akan bertanya kepadamu. Yas'alunaka, mereka akan bertanya kepadamu. Maza apa atau apa yang yunfikuna kata kerja fi'il mudhari
pelakunya mereka akan, 3 huruf aslinya ya, nafaqah, nafkah, menafkahkan. Yunfikuna, mereka akan menafkahkan. Jadi yas'alunaka madza yunfikun, mereka bertanya kepadamu, madza, apa yang, yunfikuna, mereka akan nafkahkan. Kul, katakanlah olehmu, perintah kata perintah yang diperintahkan kepada satu orang. Kul, katakanlah olehmu, apa yang, anfaqtum kata kerja fi'il madhi pelakunya tum, kalian telah menafkahkan. Katakanlah apa yang kalian telah nafkahkan, min, dari, khairin, kebaikan, fa, maka, li, bagi. Yang pertama adalah menafkahkan dari sebuah kebaikan, itu urutannya adalah lil walidaini, kedua orang tua, wal aqrabina, dari kata qoriba, qorib berarti kerabat ya, sedulur sak kandung-dung, ini termasuk kerabat yang paling utama sak kandung-dung itu. Baru kemudian al yatama, anak-anak yatim, wal masakin, dan orang-orang miskin, wa, dan ibni sabil, orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Jadi urutannya ngoten. Kalau panjenengan ingin menafkahkan harta yang paling baik, yang khairin, itu yang pertama adalah lil walidaini, yang kedua adalah lil aqrabin, kemudian lil yatama, baru ke al masakin dan wabni sabil. Wama, dan apa yang, taf'alu, kata kerja fi'il mudhari, pelakunya adalah kalian akan, fa'ala sama dengan amala, mengerjakan. Dan apa yang kalian kerjakan min khairin, dari sebuah khairin kebaikan, fa, maka, inna, sesungguhnya, Allah, bihi, bi, dengan hi-nya, dengannya, dengan kebaikan itu, alimun, maha mengetahui. Nanti urutannya, kalau panjenengan memiliki harta, kemudian ingin diinfakkan, yang paling bagus adalah urutannya lil walidaini, wal akrobin, al yatama, wal masakin, terakhir ibni sabil. Nah, panjenengan memiliki akrobin, kalau walidain saya rasa semua orang mudah untuk melakukan itu ya. Jadi berbuat baik kepada kedua orang tua, menginfakkan. Kalau di sini infak kan ada infak, ada sedekah kan, di sini kan infak nih. Kalau infak berarti sesuatu yang sifatnya kebendaan. Apa bedanya infak dan sedekah? Menerima infak dan sedekah, biasanya ada kalimat ngoten. Kalau sedekah itu kullu ma'rufin sedaqatin. Setiap kebaikan itu adalah sedekah. Jadi tidak selalu dalam bentuk kebendaan. Panjenengan senyum ke sebelahnya, suruh sebelahnya senang, itu merupakan sedekah. Panjenengan tampil bersih dengan niatan ya, biar orang yang melihat itu ya enggak. Itu termasuk bagian dari sedekah. Jadi memperindah lingkungan secara sistem makro. Atau punya rumah dibersihkan, itu termasuk kalau panjenengan niatnya betul, ini supaya orang lain juga yang lihat senang, juga nyaman, itu juga merupakan sedekah. Jadi sedekah itu tidak selalu dalam bentuk kebendaan. Kullu ma'rufin, segala sesuatu yang ma'ruf adalah sedaqatin, adalah sedekah. Kalau infak itu selalu dalam bentuk benda. Nah, kalau di sini anfaktum, apa yang terbaik untuk diinfakkan dari sebuah kebaikan itu, maka berikanlah kepada al-walidain. Saya rasa tidak sulit nih. Wal akrobin ini sulit biasanya. Jadi beberapa, kalau saya jelaskan agak jauh. Ada banyak orang yang mengatakan kalau ada saudaranya yang kekurangan,
kemudian ditolong itu mulai dari zaman dulu sampai sekarang gak mari-mari. Itu ada kalimat, saya menolong itu sudah ndak ada habisnya, mulai zaman dulu sampai saat ini. Tidak boleh ada kalimat kalau itu adalah akrobin, itu ya sampai mati selama dia menyandang gelar akrobinnya panjenengan, ya sudah itu menjadi tanggung jawab kedua untuk menerima kebaikan itu daripada orang lain, karena orang lain itu urutannya keberapa di sini. Jadi kalau untuk saudara yang akrobin, apalagi yang satu kandung ini, tidak boleh ada kalimat ngoten. Jadi itu adalah haknya untuk mendapat kebaikan panjenengan dari bentuk infak itu ya sampai beliaunya mati atau sampai panjenengan yang mati kan ngoten. Tidak ada kalimat kesel dan gak entek-entek ya, itu sudah terserah mau dibalas seperti apapun, tapi itu adalah tanggung jawab moral sebagai seorang muslim bahwa anfaktum atau infak yang paling khairi itu adalah lil walidaini, yang kedua untuk akrobin. Ibu saya itu banyak yang ngoten itu. Jadi menolong saudara kandung ini seperti itu. Sebenarnya kalau saudara kandungnya tidak masalah. Kadang itu kalau sudah berpasangan itu yang menjadikan rodo rasa muncul ngoten-ngoten itu. Jadi tapi tidak boleh, tetap bukan untuk dia, tetapi untuk Allah dan untuk kita kita taat kepada Allah dengan ayat ini bahwa khairin itu berikanlah kepada walidaini, yang kedua kepada akrobin. Baru kepada al-yatama wal masakin dan ibnu sabil. Ngaten nggih? Nggih. Nggih. Tetangga. Nggih, jadi akrobin itu adalah orang yang dekat dengan panjenengan qorib. Nah, orang yang dekat panjenengan itu ya yang pertama saudara kandung, lingkaran yang kedua dalam ukuran saudara, tetangga yang di sebelah-sebelah panjenengan itu termasuk ke dalam lingkaran qorib dekat. Ngoten nggih? Sama itu kalau orang yang berilmu ya orang yang buat misabil, sedang dalam perjalanan menuntut ilmu, dalam perjalanan berjalan menuju ke tempat lain, atau sedang dalam perjalanan menuntut ilmu, itu masuk di tingkatan ibnu sabil. Okay. Sehingga kalau dibaca yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama. Karena ini gandeng-gandeng dan tidak kuat, boleh panjenengan ulang. Wal yatama wal masakini wabnis sabil. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. Samonten rumiyin ada yang ditanyakan? Monggo silakan. Lek maknanya ini kan apa membacanya itu bisa sesuai dengan pemaknaannya. Ngerti nggih? Jadi kalau kalimatannya ya dengan kalimatannya. Jadi yas'alunaka madza yunfiqun. Kan kalimatannya nggih. Monggo ada yang ditanyakan, Bu? Monggo silakan. Monggo. Betul. Betul.
Ketika seseorang itu menjadi durhaka, durhaka kepada Allah, maka Allah akan mencabut hidayah itu. Jadi Allah itu tidak zalim. Kemudian tiba-tiba orang ini sudah rajin, ya gak ada masalah apa-apa, kemudian Allah mencabut hidayah itu. Yaitu memang kuasa Allah, tetapi Allah itu tidak sezalim itu. Allah itu akan mencabut hidayah itu ketika seseorang itu dikatakan durhaka kepada Allah, meskipun kita tidak tahu orang ini kok tiba-tiba tidak dapat hidayah, kenapa ya kok tiba-tiba jadi hilang dari peredaran peredaran ngaji ke masjid ini katanya. Nah, tidak perlu berprasangka, tapi ketika seseorang itu durhaka kepada Allah dalam hal apapun itu, entah itu diam-diam atau terang-terangan atau orang itu sendiri yang tahu, maka Allah itu akan mulai mencabut hidayah itu. Kaitannya dengan hadis yang mana? Al-imanu yazidu wa yanqusu. Itu memang seperti itu, bahwa iman itu naik dan turun, tapi ya gak tiba-tiba mudun-mudun dewi naik-naik sendiri. Nah, kapan iman itu akan menjadi naik? Bi taatillah. Kalau orang itu taat kepada Allah, maka iman itu akan terus bertambah. Dan iman itu akan menjadi turun jika bi taati syaitan. Jadi jika seseorang itu kemudian berbuat durhaka atau berbuat maksiat, sedikit saja membuka satu pintu, maka pintu yang lain itu akan terbuka semuanya. Sehingga langsung, kalau saya ibaratkan itu, orang yang bermaksiat sedikit itu seperti orang yang kintir di air sungai yang deras. Sudah terlanjur masuk, gak bisa mentas. Di dalam kebaikan itu ngoten sami. Di dalam kebaikan itu orang itu seperti masuk ke dalam sungai yang deres seperti itu. Sekali masuk, yang dalam kebaikan juga sama. Sekali masuk, kintir sudah gak bisa mentas. Kecuali dia kemudian melakukan kemaksiatan, maka dia nggak seperti tadi masuk lagi ke sebuah sungai yang airnya deras gak bisa mentas. Biasanya seperti itu. Bukan biasanya, memang seperti itu. Jadi al-imanu yazidu wa yanqusu. Nah, yazidu bi taatillah wa yanqusu bi taati syaiton. Nah, ingatlah bahwa satu kebaikan atau satu keburukan itu jika sudah dibuka pintunya satu, yang lain itu akan ikut terbuka. Makanya kadang orang yang seperti itu, yang sampai hidayah itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala itu, ya tidak melakukannya hanya satu kali saja Pak ini. Sudah membuka sekali, katut sudah. Nah, kita kan tidak pernah tahu kehidupan latar belakang seseorang di luar yang kita lihat, kan tidak tahu. Teman itu makanya panjenengan diajarkan atau diharuskan untuk berkumpul dengan orang-orang soleh itu untuk menjaga stabilitas keimanan panjenengan. Jenengan males berangkat, dijemput sama temannya, ayo talawis budal. Itu tadi, itulah enaknya berkumpul dengan orang-orang soleh. Kalau tidak berkumpul dengan orang soleh ya malas-malas dewi, semangat dewi. Lu enggak apa-apa ngoten itu. Jadi kalau ada yang aras-arasan ngoten disusul, disemangati kan. Longge. Ini di sini ada yang bagiannya ngoten nggih, eret-eret konco. Eret-eret konco. Eret-eret konconya atau usung-usungkannya ada orang itu yang dakwahnya itu kemampuannya seperti itu. Jadi tidak bisa berdakwah di atas mimbar, tapi ini merupakan orang yang menurut saya sangat cerdas sekali, ngoten nggih. Jadi tidak bisa berdakwah, tapi bisanya itu usung-usung orang ke masjid, ngoten nggih. Jadi usung-usung orang ke masjid, ngoten nggih. Ajak-ajak, ngoten nggih. Ya itu tadi. Loh, karena apa? Pahala orang yang ngajak itu sama dengan pahala orang yang diajak itu. Itu makelar paling enak itu ngoten itu sudah. Makelar kan harus cerdas nih. Seseorang berdagang pahala itu harus cerdas. Seperti ketika berdagang di pasar itu. Kalau tidak cerdas tidak dapat banyak kan. Nah, kalau di dalam pahala gitu tadi. Yang paling cepat dan paling gampang ya jadi makelar ini tadi. Betul ngoten.
Jadi ada orang itu kalau saya perhatikan tuh ngomong, kemudian ya usung-usung, usung-usung, ngomong, dijemput, kayak rasa-rasa. Nanti kalau sudah masih bisa mandiri ya ditahan loh katanya. Minta dijemput, lah itu dah katanya. Itu adalah menurut saya bahasa yang umum ini tadi, makelar yang pinter itu dalam mencari apa namanya pahala. Karena orang yang diajak pahalanya itu sama persis dengan orang yang ngajak, sudah itu. Nggih, maklar syar'i. Ngoten nggih. Nggih, saya rasa di sini semua maklar syar'i semua ini. Ajak-ajak temannya untuk ngaji. Ngoten nggih, Bu? Ada yang lain? Cekap nggih. Insya Allah kepanggih malih Senin depan. Monggo dipun tutup rumiyin kalian doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.